Sepanjang tahun 2024, jagat maya Indonesia selalu diwarnai dengan berbagai macam kasus yang beragam. Agaknya, 5 dari sekian banyak kasus besar yang terjadi cukup berhasil mengguncang jagat maya dan membuat netizen merasa muak lantaran kasus tersebut sangat berkepanjangan dan menjadi blunder. Untuk mengetahui sederet kasus besar tersebut, maka inilah 5 kasus besar yang mengguncang jagat maya sepanjang tahun 2024, versi Cumi Top 5. Kasus kematian Mirna Salihin pada 2016 silam yang diduga dilakukan Jessica Wongso menggunakan kopi sianida sempat kembali mengguncang jagat maya. Usai film dokumenter yang berjudul Ice Cold, Murder Coffee and Jessica Wongso viral di Netflix. Usai ramai diperbincangkan, kasus tersebut pun kembali didalami. Lantaran pihak Jessica Wongso masih meyakini jika kematian Mirna Salihin bukan karena kopi sianida. Di tengah pro dan kontra opini kedua belah pihak, Jessica Wongso nyatanya diputus bebas bersyarat dengan diberikan remisi selama 58 bulan 30 hari setelah menjalani 8,5 tahun pidana penjara. Hari ini tanggal 18 bulan 8 tahun 2024. Jadi persis Jessica sudah hampir 8 tahun lebih ya. 8,5 tahun menjalani hukuman di penjara Pondok Bambu Cipinang, di Pondok Bambu, lapas Pondok Bambu. Selama ini kan diperlihatkan di dalam persidangan seakan-akan Jessica ini kan berperlakuan buruk, macam-macam. Tapi kenyataannya 8,5 tahun dia di penjara, nyata-nyata dia berkelakuan baik. Sampai-sampai mendapatkan pembebasan bersyarat lebih awal. Kan gitu kan? Nah, apa itu boleh nanti ditanyakan kepada LP karena saya tidak punya kompetensi untuk menjawabnya. Saya hanya bertanya tadi kenapa dikeluarkan. Jadi mestinya kan saya yang mengajukan surat supaya dia dikeluarkan kan? Kan wajar dong lawyernya mengeluarkan. Kami enggak, saya enggak pernah mengajukan surat. Boleh cek. Enggak pernah mengajukan surat, enggak pernah apa. Saya enggak tahu terakhir ya. Terakhir enggak mengajukan juga. Enggak juga. Enggak di antara kita mengajukan surat. Tiba-tiba ada pemberitahuan, dia mendapatkan itu. Wah, kaget juga. Jadi mungkin dia berkelakuan baik di rutan ya. Di lapas ya. Saya hari ini bersyukur karena sudah bisa keluar dari lapas dan bertemu kembali dengan keluarga dan teman-teman, dan ini pengacara-pengacara yang sudah seperti keluarga untuk saya. Terima kasih untuk dukungannya semuanya, doa, support, dan segala macam hal-hal yang baik untuk saya. Itu sangat berarti yang membuat saya kuat untuk selama ini saya bisa bertahan. Pada waktu awal itu terjadi, saya merasakan sangat sedih sekali ya. Tapi sejalannya waktu dan sekarang ini saya sudah memaafkan semua yang telah melakukan hal-hal yang buruk kepada saya. Sudah tidak ada kebencian lagi di hati saya. Jadi sekarang saya udah plong aja untuk menjalani, juga saya harus menjalani apa yang saya harus jalani. Jadi saya sudah maafkan semuanya dan saya tidak ada dendam sama sekali. Tidak ada kebencian di diri saya sama sekali. Kasus tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk yang melibatkan Harvey Muiz, suami Sandra Dewi, cukup mengguncang jagat maya. Bagaimana tidak, dugaan korupsi yang dilakukan oleh Harvey Muiz diketahui mencapai 300 triliun rupiah. Dan atas tindak kejahatannya itu, Harvey Muiz kini telah dituntut pidana penjara selama 12 tahun dan denda senilai 1 miliar rupiah. Kita tanyakan ke penasihat hukum terdakwa untuk terdakwa penasihat hukum terdakwa dan supporter serta periksanya bagaimana? Baca.
Untuk klien kami, Harvey, itu dituntutnya pidana 12 tahun, denda 1 miliar, ya, atau kurungan 1 tahun sama uang pengganti 210 miliar. Yang itu perhitungannya tadi kalau dilihat ya, itu atas dasar hitungan 420 miliar yang pengumpulan dana CSR kayak dibagi 2 sama Helena. Cuma juga di dalam tuntutannya berkaitan dengan nilai angka tadi itu 420 miliar pun jaksa juga nggak yakin. Kenapa? Karena jaksa tidak punya hitungan yang pasti juga. Dalam fakta persidangan bahwa angka 30 juta dolar atau 420 miliar itu atas dasar keterangan dari saksi Helena yang dipaksa untuk ngomong 30 juta dolar. Jadi itu disimpulkan lalu kemudian dipindah dalam bentuk itu fakta persidangannya, silakan dibuka jadi fakta persidangannya, dan Helena bilang saya karena dipaksa jadi berapa nilainya, jadi berapa dan itu akhirnya dibuat kira-kira. Jadi perhitungannya pun jadinya kira-kira. Kalau dari kerugian yang sudah dirilis sebenarnya itu ada 300 triliun ya, 300 triliun. Itu kalau bisa dirinci mungkin 271 itu terkait dengan kerugian lingkungan, 29 terkait dengan kerugian keuangan negara. Jadi totalnya ada 300. Kasus kematian Vina Dewi Arsita alias Vina Cirebon dan kekasihnya Muhammad Rizky atau Eki sempat mengguncang jagat maya. Ya, seperti diketahui, usai 8 tahun meredup, kasus Vina Cirebon mendadak naik ke permukaan publik pada pertengahan tahun 2024 lalu. Sejumlah fakta, bukti, dan saksi mulai bermunculan hingga kasus Vina Cirebon menjadi sorotan kembali. Terbaru, atas semua proses hukum yang dilakukan, Mahkamah Agung memutuskan untuk menolak peninjauan kembali yang diajukan 8 terpidana. Kendati demikian, kasus Vina Cirebon pun masih akan bergulir hingga beberapa waktu ke depan. Mereka mendalilkan ada itulah foto dari marhumah Vina sama Eki, di mana disebutkan karena tidak ada luka-luka, artinya mulus gitu loh. Ya, oleh mereka menganggap itu adalah merupakan bukti korban kecelakaan. Itu salah total. Justru kalau korban kecelakaan harusnya ya kalau sampai meninggal lalu jalanan ketimpa pasti kan harus kulitnya ini. Tapi kalau ini saya tonjok begini sebagai sesuai dengan kata visum ini, saya tekan ini pakai benda ke dalamnya ini ya, tentu kan ini nggak luka-luka, tapi visum ini menyatakan patah tulang di mana-mana, patah tulang di beberapa bagian. Sama kalau ini saya hujat ini kan ada bambu ya, samurai bambu. Kalau tusuk begini, tentu ini nggak kena, semua bersih. Itu mah buktinya bahwa memang itu bukan kecelakaan. Ya, karena kalau kecelakaan sampai meninggal, ini pasti sudah kebabat habis sama jalanan, aspal hancur atau ketabrak. Ini malah enggak. Jadi logika kuasa hukum mereka yang mengatakan gara-gara foto di mayat itu mulus, maka itu adalah kecelakaan, bukan penganiayaan. Yang kedua, mereka mengatakan ada luka baut dari motor kena ke badan mereka. Ya namanya udah digebuk begini, jatuh ya bisa kena lah sama bautnya. Jadi lagi-lagi patah itu dalil tersebut. Juga di dalam putusan ini hampir di semua putusan ada pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa penganiayaan tersebut telah direncanakan karena sudah ada SMS dari para pelaku tanggal 17 Agustus 2016. Ini ada nih pertimbangan majelis hakim. Ya. Ada SMS antar mereka, ya. Jadi sekali lagi
keluarga Vina dan kami kuasa hukumnya tetap berpegang kepada putusan itu, bahwa yang terjadi adalah penganiayaan yang mengakibatkan matinya orang atau bencana dan juga pemeriksaan. Saya tidak pernah merekayasa apapun. Yang saya lakukan sebagai orang tua korban, melaporkan tentang sesuatu yang saya ketahui. Itulah yang saya laporkan. Setelah saya laporkan tentunya oleh penyidik. Saya dari awal itu meyakini, saya dan keluarga meyakini bahwa ini pembunuhan. Kami keluarga tidak terima bahwa ini dikatakan laka lantas. Karena luka-luka yang adik saya alami itu berbeda jauh dengan kecelakaan. Makanya menurut saya ini ya silahkan saja mereka berpendapat, ngomong apa aja, itu kan merupakan demokrasi. Akan tetapi tolong diingat, mereka yang ngomong-ngomong banyak ini udah kita proses pidana. 1 bulan yang lalu gencar-gencarnya berita-berita hoax terhadap beliau yang katanya dicopot, diberhentikan dan lain-lain, dihukum mati apa segala macam. Itu menurut saya fitnah yang sangat keji dan kejam. Karena menurut saya beliau tidak diberhentikan, tidak dicopot. Dia masih melayani masyarakat sebagaimana tugasnya sebagai Kapolsek Kapetakan. Nah, yang membuat hoax inilah yang menjadi bingungnya masyarakat gitu loh. Karena banyak informasi-informasi hoax, selebaran-selebaran yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Nah, kalaupun seumpamanya ada menurut mereka yang salah, silahkan proses secara hukum. Biar kita juga bisa menghormatinya secara hukum gitu loh. Nah, kalau memang mereka nggak bisa buktikan, nggak bisa proses secara pidana, apa yang menjadi pegangan ataupun patokan kita mempercayai omongan dia gitu. Mereka ini kan hanya katanya-katanya gitu. Menurutnya, informasinya itu nggak bisa dijadikan sebagai dasar, apalagi kita ini sebagai seorang penegak hukum. Kasus dugaan pelecehan dan aborsi yang dilakukan oleh Nikita Mirzani terhadap Fadel Bajideh juga menjadi salah satu kasus yang cukup mengguncang jagat maya. Ya, pasalnya di satu sisi, Nikita Mirzani meyakini bahwa Fadel Bajideh telah mengotori putri sulungnya Laura yang saat ini masih diamankan di safe house. Dan di sisi lain, pihak Fadel Bajideh membantah semua tudingan yang dilontarkan oleh Nikita Mirzani dan yakin bahwa laporan Nikita Mirzani tidak akan membuatnya terjeblos ke dalam penjara. Sebetulnya capek ya kalau ngomongin kasus ini ya, karena memang prosesnya begitu panjang. Ini bukan kasus yang mudah, bukan kasus pembunuhan atau pemerkosaan yang gampang untuk segera ditangkap tersangkanya. Biar tidak ada celah, saksi-saksi dari 16 itu diperiksa satu-satu. Kebetulan dokter juga dokter-dokter profesional. Sebetulnya saya sudah tahu statusnya anak saya apa, tapi memang belum bisa saya sampaikan. Mungkin dalam waktu minggu depan ketika nanti si Kang Semir ini dipanggil, baru nanti akan Niki sampaikan dari mulut Niki sendiri. Ya sudah, yang penting gimana ya ngomongnya. Ya ini yang sudah terjadi, ya sudah dijalani aja. Kalau pengacara sebelah itu si kura-kura ninja yang bawa lambung itu ya jangan didengerin ya. Dia aja untuk ngebela kliennya nggak pernah menang. Jadi biar aja dia ngomong tong kosong sama kayak perutnya kosong ya kan, sama kayak isi rekeningnya juga kosong. Jadi biarin aja dia mau ngoceh apa, suka-suka dia mumpung masih ada umurnya, takutnya nanti meninggal kan nggak tahu. Jadi dia mau ngomong apa, dia mau posting apa, terserah. Saya menduga akibat keterangan saudara Fahmi ini menyebabkan saudari NM atau Nikita Mirzani berani mengeluarkan kata-kata menantang 5 miliar kepada siapapun yang berani mengatakan bahwa Fadel tidak akan ditahan sebelum tahun baru. Kalau dia ditahan berarti Fadel tersangka. Itu pun hak subjektivitas penyidik. Bisa tidak ditahan, ada pertimbangannya. Tapi untuk ditahan, tersangka dulu. Lah ini masih naik sidik dan masih saksi. NM, sudahi kata-katamu itu. Dan kalau kau masih keras, ya sudah, saya terima tantanganmu 5 miliar. Kalau Fadel ditahan, saya akan datang menemuimu dan saya akan angkat topi bahwa kau
hebat. Karena kalau uang, saya nggak orang kaya. Bagi saya 5 miliar itu banyak. Dan nggak perlu taruh-taruhan masalah si Fadel ini, urusan 5 miliar. Kasus uang donasi Agus Salim, korban penyiraman air keras yang digalang oleh Pratiwi Novianti alias Novi dan disebarluaskan oleh Denny Sumargo telah menjadi sorotan publik. Ya, niat baik yang mulanya dilakukan oleh Novi serta Denny Sumargo untuk membantu biaya pengobatan Agus Salim kini menjadi berujung perselisihan yang cukup panjang. Seperti diketahui, perselisihan tersebut menjadi ramai usai Agus Salim diduga melakukan penyalahgunaan dalam penerimaan uang donasi senilai 1,5 miliar rupiah dari para donatur. Mirisnya, alih-alih mata Agus Salim mendapat penanganan yang cepat, masing-masing pihak malah terlibat perselisihan dan berujung pada laporan polisi hingga pemerintah pun ikut turun tangan. Tentunya nanti akan ada yang memang kita lakukan itu dalam bentuk upaya hukum lanjutan ya, upaya hukum lanjutan yang saat ini sudah kita lakukan ya, laporan polisi dan gugatan ini tetap berproses. Nantinya akan ada upaya hukum ya, kita minta masyarakat menunggu saja. Yang pasti kami selalu berpihak kepada donatur inginnya apa, aspirasi donatur apa, ya itu yang akan kita lakukan. Kalau donatur hari ini katakan uang disalurkan ke pihak lain saja, kami lakukan. Ya kami cuma mau sampaikan begini, intinya kami hanya bergerak berdasarkan aspirasi donatur. Apa yang menjadi permintaan donatur, itu ya tentunya yang akan kami perjuangkan. Kalau kira-kira Agus ingin agar para donatur mengeluarkan aspirasi yang mendukung Agus, ya silakan cari agar donatur-donatur ini memberikan aspirasi yang mendukung Agus. Itu kan kembali lagi bagaimana upaya-upaya Agus untuk membuat donatur ini akhirnya percaya kepada dia. Bagaimana akhirnya donatur ini bisa memberikan sebagian rezekinya kepada Agus lagi, kan begitu. Untuk semua pihak, saya dengan ini mengundurkan diri dan tidak akan membahas lagi masalah Agus, kecuali dalam bentuk perdamaian aja. Kalau ada yang mau berdamai, datang ke saya. Artinya memang 2025 membuka lembaran baru? Saya membuka dengan perdamaian, jadi saya tidak akan lagi membahas kalau tidak ada perdamaian. Jadi kalau mau damai, datang ke saya bantu. Kalau tidak mau damai, saya nggak mau tahu. Iya, saya nggak mau ikutan, saya nggak mau ikut campur. Kalau mau damai, datang ke saya. Itu berstatement lagi ya? Tidak mau, kecuali mau berdamai boleh. Kalau saya kan sudah selesai, nggak ada masalah. Persoalan itu ketika proses perdamaian ada Novi memposting dengan YOLO. Orang buta, ya. Ya orang marah lah, Ervin ngomong sembarang juga kan. Kalau lu menghina orang buta, lu ngomong enak sembarangan. Cuman bukannya Novi minta maaf atau menarik lagi postingan itu, tapi malah bersebar ke puji dan lain sebagainya. Nah, sedangkan Koko Hero udah minta maaf. Ya kan kalau sudah minta maaf kan selesai. Ini yang mereka lakukan bukannya minta maaf, merasa benar dan merasa dizolimin, melaporkan Alvin. Nah, di situ saya katakan ya Alvin juga sebagai kuasa Agus membuat satu somasi. Ya kalau memang dia tidak minta maaf, ya dilaporkan, sudah dilaporkan termasuk Novi. Nah, kemudian karena sudah ada perdamaian dan bicara ketahuan bahwa uang itu dan apa legalitas Novi di situ, Asi minta lah. Gary kan dilaporin, mana duit yang lu janjiin lu mau simpan mau digunakan harus mana duitnya? Bohong kan? Ya udah, dilaporkan lah dan digugat secara perdata juga bahwa dana itu adalah dana Agus yang diperoleh bukan dengan cara kriminal, tidak ada perjanjian dengan yayasan. Itulah tujuan manfaat awal adalah untuk kepentingan Agus, tapi tidak digunakan. Ya kan sah-sah saja. Ya udah, Novi saya yang mendorong agar terus proses. Justru saya yang mendorong. Saya bukan pengacaranya, memang sudah ada pengacaranya. Saya nggak enak. Saya hanya kasih saran. Dan nanti akan saya pantau terus.